paling banyak mana dong? Masuk dalam sikap. Nih. Di sini ada buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Berarti di sini termasuk sikap menjaga kebersihan. Terus ada lagi berbicara sopan. Berbicara sopan, tidak boleh berkata kasar, tidak membantah guru. Berarti termasuk di sini budaya apa di sini? Budaya 5S. Ini tidak boleh mencontek saat ulangan. Berarti termasuk sikap apa di sini? Jujur. Pintar. Yang ini saling menghargai teman. Berarti termasuk apa? Saling menghargai teman, saling menyayangi teman, saling membantu. Berarti apa? Saling menolong. Saling menolong. Satu lagi, saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru PTD SD Negeri 2 Rajasari, Kecamatan Taman Kota Banjar. Yang saya hormati Ibu Sri Ganingsi, SPDSB CDP Angkatan 8 Kota Banjar. Yang kebetulan beliau juga merupakan salah satu peserta, salah satu personil di PTD SD Negeri 2 Rajasari. Puji senantiasa kita panjatkan kepada Robi yang mana pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan di PTD SD 2 Rajasari dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Rajasari. Budaya positif di sekolah adalah nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah makna dari budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Sri Ganingsi SPD SD pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Untuk lebih jelasnya, kegiatan ini akan langsung disampaikan oleh beliau kepada Bu Sri Ganingsi. Maka silakan dalam rangka penyampaian diseminasi pemahaman tentang budaya positif. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Eko selaku Kepala Sekolah UPTD SDN 2 Rajasari serta rekan-rekan yang sudah mau atau ikut berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 2 Rajasari. Saya di sini akan berbagi pengalaman di CDP Angkatan 8 Kota Banjar, yaitu tentang pengalaman penerapan budaya positif. Di antaranya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, guru sendiri harus menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan kemudian membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif tercipta dari penerapan disiplin positif yang bertujuan menumbuhkan motivasi intrinsik agar murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya.
Nah, Bapak Ibu, demikian tadi budaya tentang positif. Nah, sekarang saya tanyakan yaitu contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Apa saja ya Ibu-Ibu? Budaya positif. Apa ayo? Berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu, ya boleh, bagus. Apalagi selain berangkat tepat waktu atau disiplin waktu? Berdoa. Ya, sholat duha berjamaah ada di salah satu budaya positif di SDN 2 Jalasari. Apalagi Bu Ida? Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Ya, melaksanakan upacara setiap hari Senin. Ada lagi yang lainnya? Ya, bagus sekali. Di antaranya seperti itu budaya positif, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus disiplin waktu atau tepat waktu, datang tepat waktu. Nah, begitu juga budaya positif, guru harus menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan kemudian membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif tercipta dari penerapan disiplin positif yang bertujuan menumbuhkan motivasi intrinsik agar menjadi siswa, agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun konsep utama modul 1.4 dalam guru penggerak yaitu tentang budaya positif. Di antaranya yaitu perubahan paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, Bapak Ibu, saya jelaskan tentang perubahan paradigma belajar. Coba bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu pasti perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, kehidupan Bapak Ibu ya. Dibayangkan bahwa di dalam kepala tangan Bapak Ibu, di kepala tangan Bapak Ibu itu sangat berharga dan bagaimana cara melindunginya. Nah, begitu pula pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu semuanya. Nah, tugas dari rekan Bapak Ibu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu. Nah, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau mengkritik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar bersedia membuka tangan kepala Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu mau atau tidak? Atau masih mempertahankan kepala tangan Bapak Ibu itu? Harus? Ya bagus, harus mempertahankan kepala tangan Bapak Ibu karena berisi atau harus dijaga, ya harus dijaga dengan baik. Nah, menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan voice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter, ilusi bahwa dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang selanjutnya masih dalam perubahan paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Namun pendekatan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda.
Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, ya. Semua orang melihat yang sama. Nah, pendekatan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun, pendekatan teori kontrol tersebut, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, mereka perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pendekatan teorinya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain, namun saya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, pendekatan teori kontrolnya yaitu berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kedelapan, model berpikir menang atau kalah. Itu pendekatan teori kontrol model berpikir menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya, kita kedisiplinan harus berangkat jam 7.00 di sekolah, Bapak Ibu. Perasaannya seolah awalnya itu tidak nyaman ya Bapak Ibu ya. Tapi setelah kita melaksanakan, kita disiplin waktu, tapi kita merasa terbiasa dan merasa nyaman. Nah, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pemandangan Diane Gosser dalam bukunya yaitu Restructuring School Disiplin. Nah, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disip, yaitu artinya murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran ajaran tertentu, sehingga memotivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang timbul dari diri kita sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang timbul dari luar, dari bujukan teman atau dari orang lain. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dalam memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya Bapak Ibu. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri, bukan karena pengaruh dari orang lain gitu ya. Kalau yang pengaruh dari orang lain yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, yang berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosser mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini yaitu
nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah sering mendengar ya profil pelajar Pancasila, yaitu apa saja Bapak Ibu? Mandiri. Ada yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, Berakhlak mulia. berakhlak mulia. Betul. Yang ketiga, berkebinaan global. Yang selanjutnya, gotong royong. Betul. Apalagi mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke Bapak Ibu, supaya tidak mengantuk, nanti ada sedikit ya, yaitu tentang pelajar Pancasila. Dan pertama kita nyanyikan terlebih dahulu. Setelah itu biar nggak ngantuk kita gerak-gerak sedikit ya Bapak Ibu ya. Ya yang pertama kita nyanyikan dulu ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagus sekali Bapak Ibu. Sekarang coba ayo kita praktekkan dengan bergerak sedikit ya Bapak Ibu. Sekarang kita berdiri. Ayo, ibu, ayo ibu berdiri, ayo berdiri. Ini ya Bapak Ibu. Nih, kan yang pertama. Ya, yang pertama kan ini ya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, berkreatif dan bernalar kritis. Ya, ulangi ya sekali lagi ya Bapak Ibu supaya tidak mengantuk ya, apalagi di jam siang seperti ini. Yuk, ulangi ya. Tarik nafas dulu. Ayo, semangat, semangat. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, berkreasi dan bernalar kritis. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Menurut dosen dalam bukunya yaitu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi perilaku yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang berikutnya, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan
menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal atau yang muncul dari dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, dari tabel tersebut, ayo kita cermati bersama-sama. Ada permasalahan yang pertama. Nah, ini ada tindakan guru. Nah, tindakan guru tersebut nanti termasuk hukuman atau konsekuensi ya, Bapak Ibu ya. Coba mencatat yang pertama. Tindakan yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu tidak akan terlambat lagi. Misalnya, saya berjanji tidak akan terlambat lagi.
dengan identitas gagal. Ini dengan identitas gagal. Hukuman. Nah, hukuman di sini yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, yang berikutnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Hukuman berikut itu korban atau mendapatkan keadilan. Yang berikutnya murid atau anak akan tersakiti. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau anak kalau dihukum itu pasti merasa tersakiti dan pasti selalu ingat sampai tua sampai gede gitu. Saya juga pernah dulu lihat, oh ini dihukum sama apa guru agama gitu misalnya ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat. Terus memaksa, yang selanjutnya mendorong atau menyalahkan diri. Yang selanjutnya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya dan nanti otomatis jadi anak itu akan menyembunyikan kesalahannya, jadi berbohong gitu kalau sering mendapatkan hukuman. Yang berikutnya anak menjadi rendah diri dan yang berikutnya menyakitkan atau guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Nah, jika penghargaan itu sendiri yaitu apa-apa dengan penghargaan berarti itu menjadi tidak efektif atau merusak hubungan, menimbulkan sifat iri. Misalkan Bu Sigi datang tepat waktu terus sama itu mendapat penghargaan gitu ya. Pasti nantinya menimbulkan rasa iri tidak Bapak Ibu? Pasti menimbulkan rasa iri. Oh iya Bu Sigi mah kasih hadiah. Kasih hadiah terus. Nah, kan seperti itu. Sangat lucu ya. Iya. Nah, karena Bu Sigi rajin berangkat ke 7 jadi dapat hadiah dari Pak Mantri atau saudaranya. Ya, iya. Ya, itu berarti merusak hubungan antara teman atau rekan sejawat karena menimbulkan rasa iri atau sifat iri. Nah, yang berikutnya mengurangi ketepatan atau yang berikutnya mematikan kreativitas dan menurunkan kualitas. Ya itulah udah Bu Sigi aja yang biasa berangkat kelas itu udah Bu Sigi udah yang biasa mendapat penghargaan seperti itu ya. Jadi peminat acara terus gitu. Ya, jadi peminat acara terus Bu Sigi apa Bu Sigi ya. Sampai Mendapat penghargaan. Nah, kita mengambil kegembiraan yang dirasakan secara alamiah. besok lagi peminat acara. Ya. Nah, ini adalah itu tadi yang gagal ya Bapak Ibu ya, konsep disiplin yang gagal. Kalau yang sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, waktu pendek. Murid dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, memerlukan monitoring dan supervisi, stimulus respon, murid atau siswa menghormati peraturan. Yang berikutnya kehilangan hak, waktu merenungi kesalahan, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nah, adapun restitusi yaitu restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti yang seperti tadi ya, kertas yang dicoret-coret lalu diganti dengan yang baru. Korban mendapatkan ganti, terus yang selanjutnya restitusi yang berikutnya itu siswa mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lalu teori kontrol, anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya sendiri, menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Yang selanjutnya yaitu pendekatan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk
menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang berikutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi itu sendiri menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi itu menguatkan, bukan untuk mendapatkan hukuman, bukan, tapi untuk menguatkan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar mau berubah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat di sini ada contoh kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Kalau hukuman, berarti guru menghukum siswa untuk lari 10 kali memutari lapangan sekolah. Guru marah sehingga siswa menjadi takut. Itu termasuk hukuman. Nah, kalau yang termasuk dalam konsekuensi yaitu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Maksudnya yang lainnya sudah istirahat, dia ditinggal 10 menit untuk menggantikan keterlambatan yang tadi siswa tersebut. Nah, berikutnya guru tegas sehingga siswa menghormati peraturan tersebut. Nah, itu kalau konsekuensi ya Bapak Ibu, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan yang selanjutnya yaitu restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas atau mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, mengapa? Ya, yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan atau roda 2 motor? Itu termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk keselamatan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yaitu kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti keadilan, kehormatan, peduli integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan yang lainnya. Adapun kegiatan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga, menyampaikan keyakinan di kelas. Nah, seperti contoh misalkan diskusi tentang peraturan. Kita diskusi dulu dengan siswa satu kelas tentang peraturan yang ada di dalam kelas itu apa. Kemudian kita merumuskan keyakinan yang menjadi keyakinan tersebut. Misalkan berdiskusi tentang peraturannya. Peraturannya apa? Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Berarti kita nanti merumuskan menjadi keyakinannya, yaitu disiplin waktu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu nanti anak menempelkan keyakinan kelas tersebut dan menjadi peraturan atau menjadi keyakinan di dalam kelas. Yang berikutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia.
Yang 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu kira-kira apa saja ya? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Ya, kebutuhan dasar manusia. Apalagi yang kedua? Kasih sayang. Yang ketiga? Penguasaan. Yang keempat? Kebebasan. Yang kelima? Kesenangan. Jalan-jalan. Ya, siswa, ya betul. Siswa juga di sini ini termasuk harus mencakup 5-5-nya di sini Bapak Ibu. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, bertahan hidup itu yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, Primer. kebutuhan biologis sebagai ya atau kebutuhan primer. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis. Misalkan disanjung gitu loh Bapak Ibu, anak kita ya dipuji, Mencintai dan mencintai. kasih sayang harus diterima gitu. Yang berikutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Kita bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau yang kompeten. Misalkan, oh aku bisa menggambar, bagus Bu Guru ini bagus, saya bisa menggambar. Oh berarti itu penguasaan kita dan kita harus memberikan pujian. Penghargaan. Ya, penghargaan. Ribut. Yang berikutnya yaitu kebebasan. Kebebasan kebutuhan atau pilihan, kebutuhan untuk bebas atau kebutuhan akan kemandirian yang memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang berikutnya kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang Bapak Ibu ya. Kebutuhan akan kesenangan, akan kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, tertawa, yaitu seperti kita misalkan hari Sabtu, yaitu melakukan Sabtu ceria Bapak Ibu. Jadi anak itu tidak bosan di dalam kelas saja, itu anak juga harus memiliki kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Kita misalkan seperti kemarin kelas 4 dan kelas 2 dan yang lainnya itu jalan-jalan ke mana, ke Bulak Sawah ya Bapak Ibu ya, dan membawa makanan dan minum, kita makan bersama. Otomatis anak-anak itu merasa senang dan belajar itu tentang mengenal lingkungan, tidak di dalam kelas saja dan tidak jenuh. Pusingin lebar terus. Nah, Ya. Bapak Ibu gurunya juga merasa itu ya butuh kesenangan seperti kita healing sama kita healing kemana? Ke Bandung. Naik apa Bapak Ibu kemarin? Naik bandros, senang sekali. Kita juga merasa senang kan Bapak Ibu di sana ya? Iya, Pak. Libra. Iya. Anak-anak juga butuh seperti kita ya, butuh kesenangan, butuh healing ya Bapak Ibu ya. Ya itu itu salah satu kebutuhan dasar dalam kebutuhan dasar manusia. Besok kita agendakan kemana? Siap, Pak Menteri, besok kita agendakan ya. Ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Lanjut Bapak Ibu. Ada di sini yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi penghukum Bapak Ibu ya. Yang sering awalnya sebelum masuk guru penggerak, saya sering menggunakan pada posisi penghukum. Tapi mudah-mudahan selama saya sedang melaksanakan pendidikan dan seterusnya, insya Allah saya akan melaksanakan posisi yang manajer. Nah, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya sering melakukan posisi penghukum. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa mengontrol diri kita sendiri, yaitu untuk dalam posisi manajer. Untuk posisi
penghukum, yaitu posisi ini guru berbicara dengan nada tinggi, menghardik, berkacak pinggang dan membentak. Hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. Dampak, murid menjadi pendendam dan cenderung memberontak, tidak menyukai guru atau pelajaran yang kita ampuh. Posisi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut dan akan menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dampaknya, murid menjadi merasa bersalah atau identitas gagal, memandang buruk pada diri sendiri sehingga menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan atau minder, Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, posisi teman. Nah, posisi teman ini guru berbicara dengan ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru serta tercipta identitas sukses, namun masih termasuk motivasi eksternal karena masih ada dukungan dari orang lain. Dampaknya dalam posisi teman ini murid akan bergantung pada guru, tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri karena merasa guru juga nggak galak, guru juga baik, juga sayang gitu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya yaitu posisi pemantau. Nada suara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas sukses dan mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampak dari posisi pemantau ini yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju serta tidak sepenuhnya mandiri. Posisi kontrol yang berikutnya yaitu posisi manajer. Pada posisi ini nada suara itu netral, tidak terlalu ramah, tidak emosional, dan tidak bernada tinggi. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna serta membantu murid menyelesaikan masalah. Tercipta identitas sukses karena murid memiliki disiplin positif yaitu bertanggung jawab, mampu belajar dari kesalahannya sehingga mampu memecahkan masalah diri sendiri. Dampak dari posisi manajer tersebut yaitu murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah sendiri. Nah, contoh penerapan posisi kontrol restitusi pada kasus misalkan ada siswa yang mencontek saat ulangan. Nah, ada siswa mencontek saat ulangan harian. Posisi penghukum yaitu contohnya di situ patuhi aturan saya, berdiri di depan kelas. Misalkan seperti itu. Pembuat rasa bersalah. Nah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Dalam posisi teman itu agak lebih lembut lagi. Ayolah nak belajar demi ibu. Hari ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, seperti itu. Itu contoh dalam posisi teman. Dalam posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya apa, seperti itu. Nah, dalam posisi manajer itu lebih detail. Ada kita itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik kita. Apa kamu tahu kesalahanmu? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki
kamu meyakininya itu salah apa betul mencontek itu perbuatan baik apa tidak? Perbuatan tidak baik, Bu. Nah, nanti dikasih pertanyaan-pertanyaan agar memperbaiki agar lebih baik lagi. Misalkan bagaimana kamu memperbaikinya? Saya akan berusaha belajar, Bu, agar tidak mencontek lagi seperti itu, agar mendapatkan nilai yang baik. Jadi si anak itu atau anak tersebut bisa untuk memecahkan masalah agar berusaha lebih baik lagi. Yang berikutnya yaitu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan atau tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan, mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur dan disiplin. Adapun tahapan dari segitiga restitusi tersebut yaitu yang pertama, menstabilkan identitas atau stables the identity. Yang kedua yaitu tahapan yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan seperti tadi yang dalam posisi manajer. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi tersebut yaitu pada kasus saat pelaksanaan ulangan harian, Raya berusaha melihat atau mencontek jawaban temannya. Sebagai guru yang melaksanakan posisi kontrol, sebagai manajer harus menyelesaikan masalah tersebut melalui tahapan segitiga restitusi. Nah, dari kasus tersebut, contoh penerapan segitiga restitusi yaitu yang pertama tadi apa Bapak Ibu ya? Menstabilkan identitas. Di sini dengan kasus tadi Raya kan mencontek. Nah, berarti menstabilkan identitas itu dengan bagaimana caranya Bapak Ibu? Dengan mendekati Raya dan berbicara dari hati ke hati. Nah, tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Bertanya kepada Raya, apakah perbuatan yang telah dia lakukan adalah tindakan yang baik atau tidak? Terus yang ketiga, selanjutnya menanyakan keyakinan, menyebutkan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan menjalankan kesepakatan tersebut dengan baik. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi nanti anak diberi arahan atau diberikan pertanyaan. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, demikian tadi yaitu tentang pengalaman saya dalam budaya positif dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kota Banjar, Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Ganingsi, CGP Angkatan 8 Kota Banjar yang telah menyampaikan atau mendiseminasikan tentang dampak positif dari kebiasaan-kebiasaan yang harus kita sebagai guru kita harus laksanakan. Tadi sudah disampaikan bahwa budaya positif ini adalah merupakan suatu kebiasaan, bahkan bukan hanya kepada guru, tetapi nantinya juga kepada siswa. Supaya namanya budaya ya harus membudayakan. Jadi harus sering dilakukan, gitu kan? Jangan cuma satu kali, besoknya lupa lagi. Bahkan tadi juga sudah dibahas bagaimana bahwa kita di sekolah tidak harus selamanya menghukum kepada siswa, gitu kan? Tapi kita harus menyesuaikan jenis-jenis apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi. Bahkan dalam melakukan tindakan seperti itu kita harus menganggap bahwa murid kita adalah sebagai benih, kita sebagai petani.
kita bukan hanya penghukum, bukan teacher oriented, tapi harus merawat, menuntun murid kita sehingga menjadi manusia yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Selain itu juga kita harus bisa menjadi dalam tingkatan manajer. Artinya dalam manajer itu nanti kita bisa membimbing, mengarahkan siswa kita. Bila mana siswa kita melakukan kesalahan, tidak harus mesti dihukum, tapi kita harus bisa melakukan dalam tahap atau dalam menggunakan pendekatan segitiga restitusi nantinya, supaya siswa kita tidak merasa dendam, tidak merasa trauma terhadap atau hukuman yang guru berikan kepada siswa kita. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sri dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat kita secara pribadi dan umumnya untuk kita warga UPTD SD Negeri 2 Rajasari. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan, terima kasih kepada Ibu Sri, dan yang terakhir mudah-mudahan rekan-rekan semua dapat mengikuti jejak Ibu Sri, mengikuti program Guru Bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.